Salam semuanya, perkenalkan saya Dita Cahyani. Saya dosen di Departemen Biologi, Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang R dan R Studio, yaitu sebuah bahasa pemrograman dan perangkat lunak untuk analisis statistika dan pembuatan grafik. Proses download dan instalasi serta data yang akan gunakan sudah kami siapkan dalam catatan yang menyertai video ini. Selanjutnya, di bagian kedua ini, saya ingin mencoba melakukan beberapa visualisasi grafik. Jadi yang pertama adalah eh, ini contoh kalau kita mau mengenerate random number dari sebuah bagian. Jadi misalnya ini di antara 5,0 sampai 7,5. Jadi R bisa melakukan ini. Jadi dengan run if satu random number di antara 5 sampai 7,5, dan ketika kita call dia akan menghasilkan satu number. Tapi jika kita run kembali, dia akan memberikan kita kemungkinan adalah nomor yang berbeda. Jadi nomornya tidak selalu sama, karena yang kita minta adalah a random number. Nah, dengan begitu, kalau kita mau membuat mock data, kita bisa meminta R untuk mengambil 1.000 random number dengan standar normal distribution dengan standar deviasi 1. Misalnya saya minta R normal jadi random number eh, dengan sebaran normal sebanyak 1.000 dan standar deviasinya 1. Saya assign sebagai S1 dan saya akan membuat satu lagi yaitu S3. Ada standar deviasi 3. Jika ingin memvisualisasi, kita bisa memanggil dengan head. Maksud dari head adalah kita hanya memperlihatkan beberapa data teratas, karena data kita ada 1.000, jadi mungkin kita tidak ingin melihat semua data, jadi kita eh, tulis head S1, dia akan memberikan 6 data pertama dan 6 data kedua S3. Kalau ingin melihat semua juga bisa, jadi ketik saja S1 di bawah, kemudian ketika saya enter, dia akan keluar semua random number yang digunakan. Selanjutnya kita akan mencoba membuat histogram. Jadi di sini saya akan klik bagian plot supaya nanti plot kita terlihat. Di sini saya akan mulai dengan beberapa hal yang umumnya di bisa dilakukan oleh package ggplot2. Jadi pertama adalah menentukan eh, apa bagaimana kita meletakkannya. Jadi ketika kita bilang MF row adalah 2,1, artinya dia 2 row 1 kolom. Jadi dua gambar kita akan berada di atas dan bawah. Kemudian histogram pertama kita klik his, dan ini adalah histogram kedua. Jika kita ingin meletakkannya bersisian kiri dan kanan, kita bilang buatlah dalam satu row tetapi 2 kolom. Jadi eh, kita akan mendapatkan yang seperti di kanan. Gambar itu kita bisa zoom atau kita bisa export menjadi PDF atau lainnya. Selain itu, kita juga bisa melakukan atau menuliskan seperti ini. Jika ini dibuka, tanda ini harus ada pembuka dan penutup, tanda pagarnya.
Kalau kita run ini secara bersamaan, yang dia tidak akan terlihat dalam plot, tetapi dia akan tersimpan di dalam folder R di tempat kita bekerja. Satu file PDF yang berisi semua histogram. Jadi kalau kita lihat, namanya adalah normal histogram 1.pdf. Jadi dia akan ada di sini normal histogram 1.pdf. Baik. Eh, Jika kita ingin membuat plot yang lebih bagus, jadi kita bisa meletakkan beberapa hal di sini. Salah satunya kita akan mengganti kata sigma ini dengan sebuah tanda. Jadi tidak lagi tertulis sebagai sigma, tetapi dia sebuah eh, tanda. Kemudian eh, kita juga bisa membuat smooth density plot istilahnya. Jadi ini kita akan klik, dia hanya satu plot, dia plot density dari nilai S1, dan kemudian kita juga mau running plot density dari nilai S3, dan kita akan memberikan legend, yang memperlihatkan di mana letaknya. Jadi -15 dan 0,4 ini adalah letak dari legenda kita. Dan kemudian eh, ini adalah beberapa nama, beberapa ukuran dari garis yang akan kita gunakan. Kemudian jika kita ingin meng-highlight upper 10% dari distribusi, jadi kita bisa membuat abline. Jadi abline ini akan mencarikan kuantilnya dari S1 dan juga kuantil dari S2. Jadi itu yang bisa dilakukan. Selanjutnya, saya ingin memperlihatkan pembuatan bar plot. Jadi dengan data yang sama, kita bisa membuat sebuah box plot, bukan bar plot, box plot. Kita sebut box plot, kemudian C-bind, artinya gabungkan data satu dan data 2, dan kemudian dia akan membuatkan kita normal distribusi. Selain itu, eh, kita juga bisa membuat histogram dari dua data. Jadi ini kita mengambil eh, sekuen tertentu, jadi sebuah bagian, jadi dari -10 sampai 10. Kemudian kita buat histogram dari data pertama, histogram dari data kedua. Kemudian dari situ eh, kita juga bisa melakukan eh, membuatkan bar plot. Jadi kalau tadi box plot, sekarang kita buatkan bar plot dari dua data tersebut, dan kemudian bisa juga kita berikan legenda atau legend. Selain itu, kita juga bisa membuat scatter plot. Jadi sama, kita akan menentukan daerahnya dulu. Kemudian kita mencari normal distribution. Di sini ada 100 normal distribution X. Dan Y-nya adalah X plus normal distribution 100 yang standar deviasinya 2. Jadi kita menentukan sebuah mock data yang kita mau, dan kemudian ketika kita buatkan plot, dia akan terlihat seperti ini. Jika kita ingin melakukan perubahan pada ukuran, itu kita nanti bisa membuat CAX, ini adalah titik, kemudian ada juga bisa memperbesar tulisan. Jadi kalau kita lihat, ketika kita bikinkan plot ini,
tulisannya akan semakin besar. Jadi ada banyak hal yang bisa kita ubah dalam R. Baik, sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Baik, sekian dulu dari saya.